محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسأل الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ العظام البكير المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا آل بعلوي أجمعين وكافة آل تريم وسون ثم إلى روح سيد عمر وإلى سيد صاحب تنجمة وإلى روح الشيخ بردي صاحب تنجم بنا وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسنين الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن أبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجي بن محمد بن حامد بن أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi alamillah salatan wa salaman daimaini bidawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam pengajian rutin kita setiap malam Ahad di Masjid Jami' Maghfirah, di mana kita belajar mengambil pelajaran dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan banyak kebaikan untuk kita, kebaikan-kebaikan dunia, terlebih lagi kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam kini masuk malam ke-13 dari bulan Jumadil Akhir. Semakin dekat kita dengan bulan Rajab. Oh, anu baru ya anu baru gitu. Wah, lah belaga. Meja kita lah belaga, alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan
mengulangi apa yang kemarin kami sampaikan, ibu-ibu. Sekali lagi minta doanya, minta apa, ridho, keikhlasan untuk mendoakan kami. InsyaAllah besok kami akan berangkat menunaikan ibadah umrah. Apa? Hah? Iyo. Amin. InsyaAllah berangkat habis subuh, ya, habis subuh. Jam 9, sekitar jam 9.30 insyaallah berangkat. Dan diperkirakan akan sampai di kota Jeddah pukul 8 malam. Kalau di kita sekitar jam 12 malam, dan akan langsung menuju Mekah. Ke Mekah dulu baru Madinah. InsyaAllah total rombongan kita 36 orang. 36 orang. Orang Tanjung Batu kalau. Doakan mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah kekuatan zahir dan batin, sehat jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan mendapatkan umrah yang mabrurah, yang makbulah insyaallah. Dan kami juga berdoa untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah segerakan untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, menjadi tamunya Allah dan menjadi tamunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan masih di dalam bab fadlil hubbi fillah, bab tentang keutamaan mencintai karena Allah. Kita masih kemarin dalam pembahasan hadis yang kedua, yaitu tentang 7 kelompok, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana saat itu tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Ada berapa kemarin? Ada 7. Setelah kita sebut berapa? 3. 1, imamun adil kemarin, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah azza wa jalla. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, kita masuk yang keempat. Yang keempat, wa rajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kelompok yang keempat adalah warajulani, 2 orang, tahabban, tahabba fillah, yang mana 2 orang ini saling mencintai karena Allah. Nah, ini poin hadis itu ini sebenarnya. Sesuai dengan bab kita, bab keutamaan mencintai karena Allah. Nah, di situ masuknya hadis tentang 7 orang yang bakal atau 7 orang atau 7 kelompok yang bakal mendapatkan naungan Allah. Yang sesuai cocok dengan judul bab ini adalah yang nomor 4 ini. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dan mencintai karena Allah di sini, Bapak Ibu, jangan dimaknai dengan sempit. Ini bukan cinta dari seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, bukan. Ini adalah cinta
dalam makna yang luas. Cinta seseorang yang beriman kepada saudaranya, kepada saudaranya, yaitu saudaranya mukmin juga. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Maknanya luas. Dan ikatan persaudaraan yang terbina karena agama itu lebih kuat daripada ikatan persaudaraan karena hubungan darah. Maksudnya baik kok, kalau ada orang dua beradik ini lain agama. Saya kok Islam misalnya, saya kok Kristen. Ini dua beradik. Tunggal bapak, tunggal umak. Dua beradik. Tapi persaudaraan semacam ini kalah di sisi Allah dengan persaudaraan yang dibina atas dasar iman. Maka persaudaraan iman ini mengalahkan segalanya. Lebih berarti di sisi Allah dibandingkan persaudaraan karena hubungan darah. Persaudaraan karena iman ini melampaui sekat-sekat wilayah. Jadi kita dengan orang itu kenal tak ada, sedusun tak ada. Satu-satunya ikatan yang menyatukan antara kita dengan dia adalah sama-sama Islam. Sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ikatan yang kuat. Maka di mana baik ibu-ibu, ya saudara kita. Selagi dia Islam, mereka adalah saudara kita. Termasuk dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita tak boleh cuek. Tak boleh cuek. Dengan alasan, doi orang tu, orang belahan no. Orang jauh, tak boleh macam itu. Ujungku tadi, persaudaraan karena iman itu melampaui batas-batas wilayah. Itu saudara kita. Nah, apalagi saudara seiman, tinggal sedusun, paraan rumah, sanaan pulau. Oh, tambah lagi. Jadi tingkatan persaudaraan itu ibu-ibu ada 3. Tingkatan persaudaraan itu, hubungan persaudaraan. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Saling mengenal. Misalnya kita kenal, oh si fulan itu anak si anu, rumahnya itu di Bitu, ada Tanjung Pinang. Atau kita kenal misalnya, oh si anu itu budak Tanjung Atap. Kenal batas itu, itu kenal. Ta'aruf, saling mengenal. Di atas ta'aruf, tingkatan kedua yaitu tafahum. Tafahum, saling memahami. Tingkatan yang kedua ini lebih tinggi daripada yang pertama. Kalau yang pertama tadi sekedar tahu nama budak itu si anu, budak Bitu, atau anak si anu, begawe di Bitu, budak itu. Sebatas itu baik. Tapi kalau sudah naik ke tingkatan kedua, tafahum, saling memahami, maka kenalnya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Kita akan tahu kebiasaan dia, lebih dekat. Tingkatan yang kedua ini, faham. Faham. Kalau tadi sekedar kenal, ini faham. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah yang ketiga. Setelah kita saling mengenal, faham dengan kondisi saudara kita, maka tingkatan yang ketiga adalah takaful. Takaful ini saling menanggung. Nah, inilah yang paling tinggi. Ikatan persaudaraan yang paling tinggi, saling menanggung. Maksudnya saling menanggung tuh,
Susah seko, susah galau. Senang seko, senang galau. Nah, ikonnya yang dituntut oleh agama tuh ini. Dari awal kita masuk bab ini, inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor kemarin. Saling menanggung. Kalau yang kemarin itu, yang kita ceritakan itu. Kesusahan saudara mereka adalah kesusahan mereka. Makanya orang Islam itu, Bapak Ibu, itu ibarat satu tubuh. Kalau ada bagian yang sakit, sakit galau. Sakit galau. Pecah satu tubuh. Mestinya itu baik itu. Dan dia akan berusaha bagaimana caranya, dia pacak meringankan beban saudaranya ini. Bila perlu, oloklah dia yang saro, saudaranya tak usah. Narun dah kita kanco model baik itu. Yang uji ku kemari, berusahalah ibu-ibu, bapak-bapak, kita masuk yang 7 ini, 7 yang bakal mendapatkan naungan Allah. Yang mana baik berusaha, pernah masuk yang nomor itu. Jadi nih makna bersaudara karena Allah tuh saling menanggung. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang itu sampai dia mencintai dirinya, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya seorang. Kalau dia lemah, dia kepengen bagaimana caranya saudara-saudaranya itu lemah juga. Maka sahabat Nabi itu ringan, berkorban ringan. Kita kemarin kan ada cerita Abu Darda dengan Sayyidina Salman Al-Farisi yang nak melamar budak gadis itu. Dengan mudahnya dia merelakan budak gadis itu untuk saudaranya. Bagaimana persaudaraan yang terbina antara sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ketika ada yang kehausan di medan perang, nak mati, tak ada dia mikirkan dia, bagaimana saudaraku. Ada yang kehausan, biarlah minum ini diberikan kepada saudaranya yang lain yang juga kehausan. Dan ada juga sahabat Nabi SAW yang mendapat nikmat. Diceritakan Sayyidina Abdullah bin Umar, kemarin sudah kita sampaikan, dia dapat kiriman makanan, tapi dia terkenang di saudaranya. Sampai makanan ini berpindah 7 kali balik ke orang pertama. Mereka tuh baik itu. Manaku senang, kancoku, saudaraku nak milu senang juga. Sudah itu mereka perhatian, tahu keadaan saudaranya masing-masing tuh, tahu. Oh, si anu ikone kanco kami sedusun, paraan rumah, naruh anak sekian. Dia tahu, faham anak ikone kayak gini, ya, sekolah misalnya butuh biaya, dia akan berusaha ibu-ibu nanggung kesusahan saudara tadi, paling tidak berkerohanan dikeroni bagaimana, pokoknya baik kok, tak ada hidup seorang-seorang, saling ngejokan. Ketika musim nak masuk sekolah, budak beli baju baru, dia mikirkan tetangga, anak tetangga ku kan bagaimana. Sedangkan aku tahu pencarian itu dang saro, dia dang saro. Lah sudah anaknya beli baju, nak rayo kayak gitu. Itulah berpikir Allah bagaimana. Dulurku itu, lah sudah belum naruh makanan nak rayo. Itu ibu-ibu. Saling menanggung. Mencuek, dah berejo ada orang. Ikan diri nak dia jauh kan tu. Jauh nak masuk rombongan ini ke jauh. Islam tu menghendaki kita ini bersaudara tu baik itu. Nah, mana ada yang bersaudara baik kok, model baik kok. Wow, kayak dapat naungan Allah di hari kiamat. Coba cek, narun dah saudara baik itu ada dah. Orang yang baik itu dengan kita dan sebaliknya kita baik itu dengan dia. Tak naruh can, wow, jauh tangan berarti. Jauh tangan nak masuk rombongan itu. Iko pan dang saro terkenang. Lemak lupa
Lupa orang lemak. Kayak pala saro datang pulau, nah aja kita ketahuan apa dia ngari itu dang saro itu. Ngapa malang lemak ngilang. Kayak ada pangkong ngilang, nah berarti dang lemak itu dang lapang. Padang saro datang, wah jauh. Senang kita bagaimana caranya harus juga menjadi kesenangan saudara kita. Dan susahnya saudara kita harus menjadi kesusahan kita. Itulah makna takaful, saling menanggung. Nah, orang ini kata Nabi SAW, dua orang yang mereka ini saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih. Tidaklah mereka bertemu kecuali karena Allah Ta'ala. Persaudaraan mereka tuh ibu-ibu tak naruh motif dunia. Tak naruh motif dunia. Ijtama'a alaih, mereka bertemu karena Allah, wa tafarraqu alaih, berpisah pun karena Allah. Kamu lihat biarpun musim nak pemilihan, orang-orang nak nyalon ni kan hari kini, kelihatan kamu nak melihat kebalikan dari apa yang disabdakan Nabi SAW ini. Mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Pemilihan tahun kini ibu-ibu bekanco. Partai itu bergabung. Koalisi. Bahasanya itu. Nukung pasangan Iko misalnya. Wow, kancoan. Kaki habis satu periode pemilihan pulau. Yang kancoan tadi cak nak bebunuhan. Semudah itu. Jadi mereka itu yang mempersatukan mereka tuh tak naruh persaudaraan yang tulus. Ngapa? Kepentingan. Apan sama kendak kanco. Apan lain perahu musuhan kaki bekanco pulo. Bukan seperti itu. Artinya bekanco itu bukan karena Allah, ada kendak. Yang dimaksud oleh Nabi SAW ini, ya persaudaraan itu tak naruh motif dunia. Ngapa yang buat mereka jadi akrab, jadi baik? Oh, kita kan sama-sama orang Islam, sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saling peduli. Itu kan tak naruh kepentingan lain. Ikan kena naruh ambian. Aku tak habis pikir dengan orang-orang politik itu. Semudah itu bebalah, semudah itu bekanco. Cak nak bebunuhan tadi, tegalangan bayian. Sudah itu baik, cak luar biasa, begalit tadi, cak nak bebunuhan kelam. Cacam je ke bawaan. Jadi memang tak naruh. Hati nak bekanco tu tak naruh. Ya nafsu tu lah, kekuasaan tu lah. Apa dan sama seperawan gitu, baik kita. Tak seperawan, wow. Saling jahatkan, saling bongkar aib. Makanya orang yang paling tak naruh malu itu naruh pejabat gitu. Politik itu. Orang yang terjun ke dunia politik itu. Omongan ini apa? Lah biasa nyilat ludah seorang itu biasa. Omongan hari ini ndak benar malu. Direkam orang dia ngomong tuh omongan bulan depan lah lain. Tak ada benar malu. Putus surat malu. Mengati itulah tertutup. Ya Allah je kita. Dia kan malu di dia seorang. Ikan dia ngomong baik kan. Ikhlas lain pulau. Nah, tapi mereka yang disebut oleh baginda Nabi SAW ini ijtama'a alaih. Tidaklah mereka berkumpul kecuali semata-mata karena Allah. Tak naruh kepentingan apapun. Dia tak ada mengharapkan keuntungan dari saudaranya. Malah apa? Dia rugi. Pengennya itu apa? Ya nanggung tadi. Nanggung kebutuhan saudara tadi. Dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ibu-ibu, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan betapa banyak hak-hak persaudaraan ini, hak-hak pertemanan. Dan kaki kita di akhirat bakal dituntut oleh Allah. Bisa memenuhi hak-hak ini ataukah tidak. Bagaimana cara kita berkanco? Bagaimana cara kita bersaudara? Itu kaki bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki kita bakal dituntut oleh Allah. Ketika ada saudara kita yang sakit di dunia, tak ada kita jengok, kaki dituntut oleh Allah di akhirat, ibu-ibu. Ngapa tak ada kau jengok? Ngapa tak ada kau kerwani?
Awak berkanco, awak paraan rumah. Islam ini adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk peduli dengan orang lain. Jadi galak-galak saling kerwani, ijtama'a alaih, mereka berkumpul karena Allah. Termasuk kita kan, berkumpul karena Allah. Kebikoi kan, nak ngapa kamu? Nak ngaji. Kita pengen sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka nak nyari kanco-kanco baik kan ibu-ibu, yang mereka saling mencintai karena Allah, tidaklah berkumpul kecuali karena Allah. Yang nak lemak tu nyari kanco baik kan di mana? Di masjid, di pengajian, bertemu kanco-kanco model itu. Tak ada kepentingan selain kepentingan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafarraqu alaihi. Dan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berpisah karena Allah. Tak naruh yang pacak misahkan mereka. Beda pilihan politik tak pacak misahkan mereka. Yang pacak misahkan mereka itu apa? Kematian. Apa yang membuat mereka tak ada bersama-sama lagi? Ya kematian. Ya tak pacak lagi melamati. Mereka pun berpisah karena Allah. Dipertemukan karena Allah, berpisah karena Allah. Bertemu karena pemilihan, berpisah karena pemilihan. Ada kepentingan. Carilah ibu-ibu, bapak-bapak, kanco model baik kau carilah. Serius, kita butuh dengan kanco-kanco model ikan. Kita bersaudara karena Allah. Dan baik itu kami merasakan betul didikan guru kami, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Sukri bin Ali bin Syihab, bagaimana beliau menjaga, mendidik agar sesama murid-murid beliau itu punya perasaan ini, saling menanggung beban saudara. Jadi saling kerwan, kita tahu kebutuhan si fulan. Jadi tak ada saling biarkan, tak ada saling ulukkan. Maka kadang ibu-ibu persaudaraan karena Allah ini lebih erat kadang dari persaudaraan karena hubungan darah tadi. Aduh ya Allah, kadang kita sedih adik-beradik, cak tak dua beradik. Ya Allah. Dengan akrablah dengan orang lain kali daripada dengan adik-beradik. Dekat tak saling gari. Umak sama, bapak sama. Tak berteguran. Oleh ngapa? Warisan. Salah warisan. Ya Allah. Tak naruh lokak nak masuk rombongan ni kau. Tak usahkan datang tu nak orang lain dengan adik-beradik. Berpisah. Tapi bukan karena Allah berpisah tadi. Berpisah ngapa? Oleh reto. Berpisah. Tak seteguran lagi. Kita tu coba kadang-kadang berpikir, ya Allah iya. Umak sama, bapak sama, aku nak bebal. Dan orang yang lama mati itu ibu-ibu, orang tua sedih di kuburan. Sedih. Melihat anak cucu tak akor. Apalagi karena harta. Harta warisan itu ibu-ibu, kata guru kami, harta paling berkah. Harta warisan itu harta paling berkah. Kalau dibagi benar sesuai dengan syariat. Kalau dibagi kebenaran, harta waris itu harta paling berkah. Kenapa berkah? Hasil keringat umat, hasil keringat bapak. Berkah. Di situ ada keberkahan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, ketika dibagi tak sesuai aturan syariat, muat hubungan persaudaraan laju putus, rugi. Dah panjang ikan ni, mana dia lanjutkan cerita ikan. Pokok nomor 4 ikan ni, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Nomor berapa itu? 4. Yang kelima, yang kelima itu pakam pula. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Luar biasa. Nomor 5 ikan. Rajulun, seorang laki-laki, da'athu imra'atun,
yang diajak oleh perempuan, bukan dia yang betino ni ngajak. Betino ngajak dia berzina. Seorang laki-laki diajak perempuan, perempuan tu yang ngajak berzina. Bukan jantan tadi nak ngula betino tadi ngajak. Dan di sini disebutkan oleh baginda Nabi SAW, zatu mansibin wa jamalin. Bukan betino baik-baik, betino yang ngajak ikan ni, yang ditolaknya ikan ni, zatu mansibin wa jamalin. Dari segi nasabnya itu orang terhormat, orang terpandang, keluarga bangsawan, orang gerot, wa jamalin, belagak pulau, istimewanya. Ada betino berduit, pintar, keluarganya orang gerot, bumerek, wah, belagak pulau, ngajak dia berzina. Bayangkanlah, ikan jantan bak mana? Jantan ini pacak nolak. Apa yang dia ucapkan? Kala dia berucap, kata baginda Nabi SAW, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut dengan Allah. Ini lelaki istimewa, luar biasa. Wallahu a'lam. Ada atau tak ada? Mana ada betina jantan diajak betina berzina, tina teh jahat misalnya, sesuai tanda misalnya. Ikan makanya baginda Nabi SAW menyebut zatu mansibin wa jamalin, perempuan terpandang dan juga belaga. Nomor 5. Nomor 6 sekarang. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, yang iko pakam pulo. Iki rombongan orang pakam 7 iki ni. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Ada seseorang ibu-ibu, bapak-bapak yang bersedekah. Kemudian fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya itu. Tak pengen diketahui oleh orang. Sampai-sampai Nabi mengibaratkan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kirinya shimaluhu la ta'lam, tak tahu, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ayah berhasil orang dekah, tak usahkan orang lain nak tahu. Tangan kirinya tak tahu, kalau tangan kanan tadi dekah. Ini orang istimewa. Dia pengen beramal tapi tak ndak tahu orang. Itu istimewa. Umumnya orang kadang tak segala orang kalau beramal tuh wow, nak anu nian dia. Nak disebut nian. Tapi kau tak ada. Tak usahkan orang lain nak tahu. Teko tangan kirinya, tangan lagi tak tahu. Majid lah tak kena ada. Tangan kiri teh milu padahal. Yang ngenjokkan tak yang berjalan teh milu tangan kiri kan. Mentak milu lah jepuk potong tangan kan. Cuma sakingnya tadi, yang ngimbang-ngimbangan tadi, tangan kiri sampai tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini orang luar biasa. Istimewa. Dan yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, wa rajulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadat 'aina. Muttafaqun alaih. Yang nomor 7, siapa yang bakal mendapatkan naungan Allah? Wa rajulun dzakarallaha ta'ala. Seseorang yang berzikir kepada Allah khalian, dalam keadaan sepi, seorang, dia menyendiri berzikir kepada Allah, fafadat aina, maka bercucuranlah air matanya. Air mata karena takut kepada Allah. Ada seseorang ibu-ibu yang dia menyendiri, menghindar dari orang banyak, dia berzikir mengingat Allah, dan ketika dia berzikir itu berlinanglah air matanya, nangis, terkenang dosa, takut dengan Allah, berharap surga. Nah, kalau ada orang model ini, kata Nabi, istimewa. Dia bakal mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat.
Itulah 7 kelompok yang bakal mendapatkan naungan Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan kami termasuk. Dan bukan nak berdoa ibu-ibu, berusaha. Mana yang memungkinkan untuk kita? Mana lah yang paling mudah tu bagi aku dari nomor 7 tu? Yang rumah para masjid, pecahnya aku nak ke masjid itu pecahnya. Pengen hatiku terikat di masjid, ngambil yang itu. Pokok jangan sampai tak naruh bagian dari yang 7 ini. Masuk nomor 1 endo, nomor 2 endo, nomor 3 endo. Tak masuk yang mana-mana. Nah kalau tak termasuk, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi keadaan di mahsyar sebagaimana keadaan yang kemarin kami ceritakan. Ngerinya di mahsyar itu. Berarti siap-siaplah. Kalau tak nak bagaimana? Berusahalah untuk masuk ke dalam yang 7 ini. Yang mana baik? Berusaha. Syukur-syukur pacak masuk kalau. Selesai hadis kedua. Masuk hadis ketiga. Lama lagi. Wa anhu qal. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, ainal mutahabbuna bi jalali, al-yawma uzilluhum fi zilli, yawma la zilla illa zilli." Rawahu Muslim. Ini mirip dengan hadis tadi. Jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yaqulu yaumal qiyamah." Allah akan menyeru di hari kiamat. Ketika seluruh makhluk berkumpul, Allah akan memanggil. Allah akan bertanya, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Mana orang-orang yang lagi di dunia mereka saling mencintai karena aku? Allah bertanya. Yang mana orangnya? Ya Allah. Dan ingat ibu-ibu, bertanyanya Allah bukan berarti Allah tak tahu. Allah Maha tahu. Allah ini kepengen menegaskan kedudukan orang-orang ini, yang mereka ketika di dunia saling mencintai karena Allah. Nah mana orang-orang tu kata Allah kayak gini? Mana kesiko? Al-yaum di hari ini uzilluhum fi zilli. Aku akan menaungi mereka di bawah naunganku. Yauma la zilla illa zilli. Di mana di hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi baik itu kaki caranya. Cara rombongan yang dinaungi Allah. Allah buat pengumuman. Mana rombongan yang saling mencintai karena aku? Kaki berderup empat tu. Apa dilihat orang teng Pinang ramai. Apa dilihat kapuk rombongan galak ngaji malam ahad. Masya Allah. Amin. Keempat itu dapat naungan Allah. Berikutnya hadis yang keempat. Wa anhu qal, ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afashus salama bainakum." Rawahu Muslim. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat kata Nabi yang jiwaku berada dalam genggamannya. Berarti siapa zat yang jiwa baginda Nabi berada dalam genggamannya? Allah. Jadi Nabi itu bersumpah demi Allah. Kalau Nabi SAW ibu-ibu lah mengawali ucapan beliau dengan sumpah, berarti apa yang bakal diucapkan beliau ini sesuatu yang memang besar, perkara yang memang besar. Nabi awali ucapan ini dengan sumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, la tadkhulul jannah, kamu galau-galau ji Nabi tak bakal masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Kamu galau-galau ini tak bakal masuk surga sampai kalian beriman. Jadi ibu-ibu nak sebaik bak mana orang di dunia, man tak beriman tak masuk surga. Tak masuk surga. La tadkhulul jannah, tak bakal masuk surga. Sampai kapan? Sampai kalian beriman, kata Nabi. Karena surga itu hanya diperuntukkan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang beriman. Uji kita baik, ada Cina, Kristen,
baik, wow, luar biasa. Endo tak gaya kaki masuk surga gerangan. Oh, tak masuk. Dengar, bukan Islam tak masuk. Nak sebaik apapun orang itu ketika di dunia, kebaikan dia itu cuma akan bermanfaat di dunia. Di akhirat takkan memberikan manfaat apapun untuk dia. Kenapa? Tak beriman. Itu banyak kayak nak rayu haji, ada lagi, apalagi nak musim pemilihan misalnya. Pas nak rayu haji kayak orang-orangan itu yang nak nyalon Kristen, nyumbang sapi kurban. Jadi kita si anu berkurban, tak diaci. Ngapa? Bukan orang Islam. Payah baik ibu-ibu. Apan bukan Islam tu nak sebaik bak mano baik orang, payah baik. Kebaikan dia itu tidak bermanfaat di akhirat. Tapi sebaliknya, nak terlewat bak mano baik orang. Kalau di hatinya masih ada iman walau sebesar zarrah. Kecil nian iman tu. Ndak tak naruh lagi tapi masih ada iman tu, masih ada walaupun kecil, kesudahannya kan masuk surga tu lah. Cuma lama di neraka. Jadi tahu sahabat ngomong dua kolok caneng itu uluk asal ceto masuk. Ikan menpacak berpinta tu nak masuk surga tanpa hisab kita ikan. Tak usah bak ngomong aku lu di neraka dulu, yang penting kita masuk. Di kamu lemak. Jadi tak naruh orang beriman ibu-ibu yang tak masuk surga, masuk galau. Maka kami sering kan ngomong masalah kesaksian orang mati itu kan berapa kali ku sampaikan. Kata guru kami cukuplah satu dalil menjadi alasan bagi kita orang mati itu almarhumah itu orang baik. Ngapa? Damun tu sampai mati masih Islam. Sampai mati masih Islam. Walaupun uji kita, terlewat orang itu. Luar biasa lewonya itu. Asal masih ada iman di hatinya. Kan masuk surga itulah. Cuma juga tadi memang nak lama lah juga. Kita tak ada kepengen membaca. Nak langsung masuk surga. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Takkan masuk surga sampai kalian beriman. Maka kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, bagi orang ibu-ibu yang merasa hidupnya sial nian, tak naruh ambian. Sehingga banyak alasan bagi dia ini untuk mengeluh dalam hidup ini. Ngapo aku baiko, ngapo keluargaku baiko, misalnya habis pecah tak naruh ambian nian. Dia menganggap bahwa tak naruh yang pantas disyukuri dari dia tuh. Padahal dia nak berpikir banyak. Anggaplah taruhlah tak naruh uji Syekh Mutawalli. Uji Syekh Mutawalli, apakah tidak cukup alasan kalian dilahirkan oleh Allah sebagai orang beriman, sebagai umat Nabi Muhammad, tak cukup apa alasan itu untuk menjadikan kalian bersyukur kepada Allah? Bagi orang yang ngeluh, banyak ngeluh dalam hidupnya, cak tak naruh ambian, cak tak naruh antanan hidupnya. Cukuplah kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, alasan apa? Kamu tuh lahir Islam. Cukuplah satu nikmat itu untuk menjadikan kalian bersyukur kepada Allah. Ngapa? Nikmat paling besar lahir Islam. Kita kan Bapak Ibu, wallahu a'lam. Menumak bapak bukan Islam, agama apa? Islam kita kan Islam KTP. Ngapa Islam? Ya umat Islam, bapak Islam, gede Islam, monyang Islam, jadi lahir Islam. Alhamdulillah, ini nikmat yang agung dari Allah. Tak naruh nikmat paling besar yang mesti kita jago mati-matian nikmat ini, kecuali nikmat dijadikan orang Islam. Nak berpelihara, jadi maka diingatkan oleh khatib tiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali Islam itu masih kamu pegang. Nama kau kena parak tahun baru. Tak usah milu-milu kau guna ngabut trompet. Wow. Ayatan tolak akalnya. Sudah maghrib, lah siap-siap ngetes. Pengen. Aja kita. Kaki di situ. Dedung percun.
empek panggang lah siap, jagung lah siap. Tak usah melu-melu tu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia masuk kaum itu. Kita kalau dijadikan Allah orang Islam, bersyukurlah. Dada nak milu-miluan. Ngapa? Kami orang Islam. Kami orang Islam. Apalagi kamu, Bu, trompet itu Uji almarhum Musa Taufik Asnuri, kamu kenang kalak kamu hobi niup trompet itu. Trompet itu tuh paling tidak berapa mulut niupnya? Trompet itu. Pertama, orang yang buat trompet. Iya, dia buat tuh, dia tesnya itu. Apa bunyi? Bagus aja. Bagus sekali. Mulut orang niupnya. Udah tuh kayak gini, beli orang berjualan. Dia tuh beli lah, milih pula. Dia tesnya. Nah, ini kok bagus aja. Bunyi 2 mulut lah dia itu. Kita belinya, kita pula. Makar jagung tengah dalu menaku tak tahu kamu tak masuk tengah dalu ngigit jagung. Tengah dalu tuh nasi minyak ada parah jagung. Empek panggang teman-teman. Budak kecil ini trompet kaki lem jam 12. No, begadang nunggu jam 00. Ya Allah, melolo. Jadi ngapa mesti tidur. No, nunggu jam 00. La ilaha illallah. Dah tahu salah nyari gawe lain bae. Kita lah dijadikan oleh Allah orang Islam. Syukuri nikmat itu. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, kata Nabi. Tidak akan kalian masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu, dan kamu itu takkan beriman. Maksudnya takkan beriman di siko, iman kalian takkan sempurna. Iman kamu ini takkan sempurna, kata Nabi, hatta tahabbu, sampai antara kamu ini saling mencintai. Saling mencintai. Jadi kalau kepengen iman kita ini menjadi sempurna, tadi yang kita jelaskan dari awal, harus saling mencintai sesama kita ini. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, kata Nabi. Belum habis Berapa menit lagi? 2 menit, nolana habis. Uji Nabi, galak ndo kamu kenyu amalan yang mana kalau kamu ngamalkan amalan itu tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Galak ada tinju amalan yang dengan amalan itu kalau benar diamalkan antar kalian pacak saling mencintai. Aku pun bertanya, galak. Bikin bertanya. Aku nih ngulang pertanyaan Nabi. Dulu Nabi bertanya ke sahabat. Bikin aku bertanya di kamu. Artinya ibu-ibu, karena baginda Nabi SAW itu tabib. Beliau adalah dokter. Dokter jasmani sekaligus dokter rohani. Maka ubat yang diberikan oleh baginda Nabi SAW, kata Syekh Nawawi di dalam kitab Marakil Ubudiyah, pastilah obat yang diberikan oleh para nabi adalah obat yang mujarrab. Obat yang ampuh. Naik ke Nabi, nak ngenjuk ubat, galak do kamu kenjuk ubat dengan Nabi. Man kamu makai ubat ini, antar kita kan akan saling mencintai. Apa? Mudah. Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam. Galak-galak saling ngucap salam. Cuma ikan pecahnya baik mudah saro. Kita melihat orang, kita tertawa lucu melihat orang kapan ketemu. Assalamualaikum. Kita tawa kan, kita guyu kan. Lucu. Bahkan coba Bapak Ibu kita perhatikan, anak kita itu sebenarnya sedih itu. Itu miris gitu. Anak pamit dengan umat bapaknya tak ada salam, terus jauh. Itu sebenarnya degradasi moral. Anak ini merasa tak perlu lagi untuk mengucapkan salam kepada orang tua. Ngapa? Karena tak dibiasakan dari kecil. Apalah tua bangkoi, nak ngobal lah malu kadang. Itulah kita ngapa? Aku malu canda mau nak bak bersalam. Oleh ngapa lah? Dari kecil tak dibiasakan.
Tak usah kena salam, nyium tangan umat bapak tuh tak teladan. Apa nak nyau kayak itu kurang ajar sebenarnya. Datang ke rumah umat ndak salaman. Itu budak bakari banyak kurang ajar kan. Salaman dengan orang tua, orang teh jauh tua dari diri. Cak salaman kanco, cak sujo anda mentu. Dah jadilah kita lanjutkan lagi. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Pacak panjang bahasan perihal salam ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.